Oke, sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, nah ini ada satu soal. Ini soal bebras yang berjudul kepik-kepik ya. Kepik itu kumbang ya, seperti ini kumbangnya. Pernah lihat kumbang yang seperti ini? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Nah, ini ukurannya kecil ya, Nak ya. Ya, kecil Warnanya banget. bagus ya. Nah, soalnya seperti ini. Ada beberapa ekor kepik dalam grid yang terdiri dari 16 sel. Nah, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ini ada 16 sel ya, kotaan nih loh ya. Nah, sebuah sel ini dikatakan bertetangga dengan sel lainnya jika sisi atau sudut atau pojok keduanya bersebelahan. Ya, jadi bertetangga jika sisi ya sisinya, sisi itu garisnya itu ya, kita ingat sisi dan sudut ya, atau pojokannya itu bersebelahan ya. Ini berarti setiap sel dapat mempunyai sampai dengan 8 tetangga ya. Bisa sampai 8 tetangganya ya. Karena kan sudut, 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 garis, garis atau sisi, sisi ya. Nah, kemudian, nah gambarnya seperti ini ya. Pertanyaannya adalah pada gambar di atas, sel manakah yang dikelilingi oleh paling banyak kepik? Nah, sel yang mana? Yang A, yang B, yang C, atau yang D? Yang dikelilingi oleh paling banyak kepik. Nah, coba kalian jawab sendiri-sendiri dulu. Boleh ditulis di buku, jangan disampaikan dulu. Kalian tahu nomor WA Bu Asmi? Boleh jawabannya di WA kan ke Bu Asmi ya. Ini nomornya Bu Asmi. Tak ketik 0812339954. Ya tak kirim di chat. Ini. Silahkan WA Bu Asmi. Jawabannya kira-kira yang mana? Sel manakah yang paling banyak, yang dikelilingi oleh paling banyak kepik? Nah, kalau bisa kamu tulis caranya. Yang A, misalnya sel yang A. Dia dikelilingi oleh berapa kepik? Yang B berapa? Yang C berapa? Yang D berapa? Nah, lalu kamu pilih ya. Kamu pilih mana yang terbanyak. Yang A, yang B, yang C, atau yang D. Jadi kamu analisis dulu, kamu pecahkan dulu. Oh, yang A ini berapa sih? Yang B berapa? Coba Bu Asmi akan lihat ya di WA ya, siapa yang sudah mengirim jawabannya ke Bu Asmi ya. Ini untuk pemanasan dulu ya anak-anak ya, biar nanti tambah semangat belajarnya. Bu Asmi akan cek WA ya, siapa yang sudah ngirim jawaban ke Bu Asmi ya. Tolong kasih nama mungkin ya di chatmu ya. Bisa nggak anak-anak? Siapa yang udah ketemu jawabannya? Boleh dikeatasin dikit nggak, Bu? Mau lihat penjelasannya lagi. Oh, oke. Baik, sebentar. Nih. Oke, ini ada beberapa yang sudah mengirim ya. Bentar, Ibu cek. Dari bawah. Aduh, bentar, agak lemot nih sebentar HP laptopnya. Oke, ini siapa ya ini ya? Davin udah, Wido udah, Onel udah, Ocef udah, Tata sudah, Vio sudah, Evan sudah.
Ini siapa iki sik mengetik iki? Iyu sudah. Oke, mungkin 2 menit lagi. Ibu kasih 2 menit lagi. Nanti kalau belum mengirim ya tidak apa-apa. Tapi apa namanya? Silahkan berusaha dulu bagi yang belum. Tapi nggak tahu Bu jawabannya, Bu. Nggak apa-apa. Nanti kita bahas bersama ya. Ini Irin sudah juga. Jadi kamu harus bisa menentukan mana yang paling banyak dikelilingi. Ingat, kamu mendaftar satu persatu ya. Berapa nomor ya, Bu? Satu ini aja soalnya. Oh. Coba Ibu mau lihat siapa yang menggunakan cara mengerjakannya. Ada nggak? Oh, ada alasannya. Vio ada alasannya. Oke. Baik, 1 menit lagi. Oke, Angeli sudah. Gina sudah juga. Nathan. Oke, Hestu tidak apa-apa. Kita akan bahas bersama. Baik. Baik, anak-anak kita bahas bersama ya. Gimana sih pembahasan soal ini tuh? Ya, seperti apa sih? Tadi jawabannya rata-rata milih yang A dan D. Ya, mungkin ada yang mau kasih penjelasan? Mau menjelaskan? Ada? Gimana nih? Nah, anak-anak, jadi kuncinya itu ada di sini ya. Bertetangga dengan sel lainnya jika sisi atau sudut atau pojok keduanya itu bersebelahan ya. Jadi A, B, C atau D ini mana sih yang paling banyak dikelilingi oleh kepik ya? Atau yang tetangganya itu paling banyak ya? Yang kepik tetangganya itu paling banyak. Nah, kita lihat. Misalnya yang A ini ya, yang A. A ini kan berarti ini ya sisinya ya. Pojoknya ada ini. Ada ini. Ya. Ada ini. Ada ini. Ya, ini pojoknya. Lalu sisinya. Yang garis ini ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini punyanya A ya. Dia yang A ini dikelilingi oleh berapa kepik? Coba kita bahas bersama yuk. Yang A berapa kepik? Yang A berapa, Nak? Ada? Hitung dulu yuk. 2, Bu. 2, Bu. 2? Apakah hanya 2? Ini ya? Ini 1, 2. Ini 2 ini. Iya. Yang ini termasuk tidak? Iya, termasuk. Iya, termasuk. Karena apa kok termasuk? Karena itu Karena itu ya, masih di sudutnya. Oke, Iya. masih di sudutnya kan? Berarti Iya. yang A 3 ya kepiknya ya. Yang ini punyanya A enggak? Bukan. Tetangganya A bukan? Bukan ya. Ini juga bukan ya. Ini juga bukan. Sangat jauh. Enggak nempel dia tuh. Jadi yang nempel itu yang termasuk tetangganya. Berarti yang A berapa? Ada 3. Betul Ya. sekali. Nah, sekarang yang B. Yang B itu berapa ya? Coba kita lihat. 3. Yang B, apakah ada 3 juga? Kita lihat. B-nya itu tak bedakan warnanya. Biru aja deh.
Biru. Ini 1, 2, 3, 4. Aduh, pojoknya ini ya. Yang B punya berapa nih? Berapa tetangga kepik? 4. Yang ini ya, ini masuk ya karena pojoknya ya. Ini juga ya karena kan pas nempel di sisinya. 2. Ini juga pas di pojoknya. Yang ini juga nempel di pojoknya kan? Nah, ini ada 4. Nah, yang B-nya ada. Kira-kira kayaknya kok jawabannya yang mana nih? Udah mulai ketebak ya? Nah, oke. Silakan ditulis di buku kalian anak-anak. Kasih judul mungkin ya, kepik-kepik gitu. Nah, kalian tulis yang A ini berapa, yang B berapa. Terus nanti jawabannya apa. Diperbaiki yang tadi. Biar bisa. Terus dikirim ulang ke Bu Asmi, foto yang baru ya. Di buku gitu, Bu. Oh, di buku. Nah, terus sekarang yang C. Apa yang difoto, Bu? Ini pembahasan jawabannya ini ya. Atau kalau kamu mau gambar juga boleh. Mau kamu gambar. Kepiknya digambar dengan warna dengan bulatan aja gitu. Nah, ini tak warnai kuning ya yang C ya. Coba yang C ada berapa nih kepiknya tetangganya? 3. Ada. Ini ya termasuk ya karena nempel di pojok. Ini sebelahan. 2. Ini sebelahan. 3. Ada lagi? Enggak ya? Tidak. Berarti yang C ada berapa jumlah kepiknya? 3. Ya, oke, next. Kita ke yang D. Yang Yang D berapa nih? Coba dihitung anak-anak. 2. Apakah hanya 2? 2. Kita warnai ungu. Nah, coba. Apakah hanya 2 ya? Ini ya. Wah, ini ungu, kuning. Pink. Nah, ini ya. Ada pojok-pojoknya ya. Sama ada sisinya. Ini masuk 1. Ini tetangganya lagi 2. Oh, berarti memang hanya 2 ya yang punyanya D ini. 2. Nah, silakan anak-anak ini dikirim ke Bu Asmi. Tulis aja. Ini buat pemanasan ya. Ini latihan penalaran anak-anak ya. Jadi jawabannya adalah yang B. ya sel yang D ya. Buku yang D itu 4. Kok 4? Bu. Waduh, maaf. Harusnya berapa, Nak? 2. 2. Berarti yang dikirim itu tuh A itu tuh berapa, B itu berapa? Sama jadi jawabannya adalah yang Bu, kalau nggak digambar nggak apa-apa toh, Bu? boleh nggak digambar, boleh. Yang penting ini caranya ditulis. Terus dikasih jadi sel yang paling banyak dikelilingi kepik adalah tuh, silahkan. Oke. Sudah mudeng anak-anak? Mudeng, Bu. Udah, Bu. Oke, semoga semakin jelas ya. Siapa yang masih mau bertanya sebelum kita akhiri untuk ini? Ini pemanasan ya. Tidak, Bu. Jelas? Kalau sudah jelas, Ibu tutup boleh? Sudah selesai ya mencatatnya? Boleh. Oke. Baik. Ini yang baru dikirim ke Bu Asmi tuh, Bu? Oh, dikirim, Nak. Oke. Bu Asmi tunggu ya yang mengirim ya. Nanti Bu Asmi mau lihat. Semoga ini menambah apa ya latihan penalaran kalian ya. Oke, sekarang kita akan mulai yang IPA-nya ya. Bisa nggak? Ada yang susah nggak? Atau semua gampang-gampang? Apa? Dikirim sekarang kan? Dikirim sekarang aja. Oke. Soal IPA-nya gampang-gampang nggak, Nak? Bisa? Melatih otak, Bu. Oke. Kita bahas bersama ya, ini ya, soal bimbelnya ya. Nanti kalau ada yang belum bisa ya kita bahas bersama intinya ya. Oke, kita akan mulai dari nomor 1. Mungkin kita mulai dari absen paling terakhir kali ya, biar variasi ya. Tata ada nih, Tata. Oh, kita akan mulai dengan doa dulu anak-anak. Ya ampun. Oke. Siapa nih yang memimpin doa?
Sampai siapa ya? Davin udah pimpin doa belum ya, Davin? Belum, Bu. Dari kemarin. Oke, ada Davin ini? Ada, Bu. Oke, Davin silahkan pimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, berkatilah belajar kami hari ini. Semoga belajar kami lancar dengan baik. Amin. Satu Kristus Kanisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Davin sudah pimpin doa. Baik anak-anak, selamat pagi semuanya. Sehat semuanya hari ini? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Selamat pagi. Oke, baik. Puji Tuhan, semuanya sehat. Sekarang kita akan mulai untuk bimbel IPA ya. Nah, kita mulai dari Tata. Silahkan Tata membacakan nomor 1 dan menjawabnya juga jika sudah kamu jawab. Yuk. Nah, melek. Pada bagian yang ditunjuk oleh anak panah terjadi proses abu, pertukaran oksigen dan karbon dioksida secara difusi. Oke, menurut Tata ini bagian apa sih yang ditunjukkan ini? Paru-paru, Bu. Oke, paru-paru betul sekali. Ya, jadi betul ya, paru-paru itu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida secara difusi. Nah, kita ingat kembali tentang materi organ pernapasan atau sistem pernapasan pada manusia. Dimulai dari apa ya, anak-anak ya? Ada apa saja alat pernapasan manusia? Dimulai dari Hidung. hidung. Di hidung lalu apa, Nak? Wah, hidung lalu Apa? bukan kerongkongan. Satunya apa? Ada 2 pipa kan? Satunya kerongkongan, satunya namanya apa? T huruf pertamanya. Tenggorokan. Tadi kan aku udah bilang, Bu. Oh iya, oke. Tadi Bu Asmi nggak fokus berarti ya. Hidung, tenggorokan. Nah, yang mengarah ke paru-paru itu ada semacam cabang. Namanya apa? B, huruf pertamanya B. Sebelum ke paru-paru. Apa namanya, Nak? Bronkus, ya. Baru paru-paru. Hidung, paru-paru, tenggorokan, ya. Jelas anak-anak, hidung, paru-paru, tenggorokan. Nah, kira-kira di dalam hidung ini udara diapain ya? Ini dicatat ya, Nak ya? Apa? Disaring. Memakai bulu hidung ya. Dan apa? Disesuaikan suhunya ya. Diatur kelembapannya aja. Diatur kelembapannya. Atau penyesuaian suhu. Nah, ini di hidung tuh terjadi ini ya. Kan ada rambut hidung itu untuk menyaring ya kotoran yang dari udara yang kita hirup. Kemudian suhunya itu diatur ya. Nanti kan di dalam hidung itu ada lendirnya ya. Nah, itu untuk menyesuaikan suhu udara yang masuk ke tubuh kita. Nah, kemudian udara itu akhirnya akan masuk ke tenggorokan ya. Nah, di tenggorokan ini juga akan disaring lagi udaranya ya. Nah, menggunakan lendir-lendir yang ada di tenggorokan. Nah, makanya kadang-kadang kalau mungkin pagi ya, kita tuh mengeluarkan dahak ya, atau riak kalau bahasa Jawanya. Nah, itu bisa keluar dari tenggorokan kita karena mungkin ada saja udara yang kotor atau kotoran yang masuk ke saluran pernapasan kita, terus masih lagi disaring, maka harus dikeluarkan. Itu. Lalu sebelum ke paru-paru ada bronkus. Nah, ini cabang ya yang mengarahkan ya udara ke paru-paru ya, paru-paru kanan atau ke paru-paru yang kiri. Kemudian di paru-paru apa? Terjadi pertukaran udara. Ya. Dicatat ya, Nak. Iya, gimana? Kalau kita menghirup itu, kita keluarin dari mulut itu tuh anget itu tuh gara-gara hidung itu, Bu. Oh, kalau kita menghembuskan nafas? Iya.
Nah, mungkin ya memang itu kan di dalam tubuh itu kan karena terjadi proses ya, maka kan agak panas ya. Maka ketika keluar nafasnya itu masih ada hawa-hawa panasnya, udara yang dari dalam itu hangat begitu ya. Karena memang setelah mengalami proses dari dalam tubuh ya. Jadi tubuh kita tuh nggak diem aja ya, di dalam ini terjadi proses ya. Maka dia kan bergerak terus melalui darah itu ya. Lalu ya seperti mesin, kalau mesin itu dipakai itu kan hangat ya, panas ya. Seperti udara juga yang dikeluarkan dari tubuh. Nah, gitu. Oke, sudah selesai mencatatnya. Jadi nomor 1 benar jawabannya yang A. Hiteru, hidung, tenggorokan, paru-paru. Nah, sebelum ke paru-paru ada bronkus. Bronkus itu yang besar ya, mengarah ke kanan kiri. Lalu bronkus ini mempunyai cabang yaitu bronkiolus sebenarnya. Lalu di ujung bronkiolus itu ada yang namanya alveolus. Nah, itu yang tempat pertukaran udaranya di dalam paru-paru itu. Oke, nomor 1 jelas anak-anak? Ibu hapus ya. Sudah selesai ya mencatatnya ya. Oh, oke. Baik, Ibu lanjutkan. Nomor 2, silahkan. Evan ya berarti? Ya. Proses yang dilakukan oleh bagian yang ditunjukkan huruf D adalah C. Mengeluarkan sisa pencernaan. Oke, baik Evan. Yang Y ini tuh yang Y ini tuh menunjukkan bagian apa sih namanya? Yang ini loh, yang melungker-melungker di tengah ini. Apa, Nak? Usus besar, Bu. Usus besar? Oke, menurutmu ini yang usus besar ya? Baik, kita akan ingat lagi ya. Apa saja organ pencernaan manusia? Silakan dicatat supaya ingat. Organ pencernaan. Bu, yang Ya. melungker-melungker itu kan usus halus tuh, Bu. Dan yang luarnya usus besar. Oke. Ya, betul sekali ya, Onel. Jadi, yang melungker-melungker itu tuh usus ya. Nah, usus itu ada 2 jenis di sini ya. Usus halus dan usus besar ya. Kira-kira yang usus halus itu yang di tengah ini atau yang di luar yang besar ini? Di dalam dong. Yang di dalam, yang di tengah. Yang di dalam. Oke, berarti yang ditunjukkan huruf Y ini apa namanya? Usus halus. Usus halus ya. Oke, kita ingat lagi organ pencernaan manusia. Dimulai dari apa, Nak? Memasukkan makanan melalui mulut. Nah, di mulut ini terjadi pencernaan secara kimiawi menggunakan bantuan enzim. Jadi kalau kamu mengunyah nasi itu, awalnya kan tidak ada rasanya. Setelah sering dikunyah, rasanya akan menjadi manis. Karena apa? Karena zat tepungnya itu dipecah menjadi gula oleh enzim amilase. Nah, selain itu, saat kamu mengunyah makanan, itu tuh terjadi pencernaan secara mekanik menggunakan bantuan apa kalau mengunyah itu? Gigi dan lidah ya, yang untuk membolak-balikkan makanan ya. Gigi dan lidah. Nah, itu terjadi pencernaan ya di mulut itu. Menggunakan gigi seri untuk memotong makanan, gigi taring untuk mencabik makanan, lalu gigi geraham untuk mengunyah makanan ya. Oke, setelah dari mulut makanan kemana? Yang ke pipa yang tadi itu, yang satunya tenggorokan namanya apa? Apa tadi? Kerongkongan. Oke, kerongkongan. Betul sekali. Ini di sini terjadi yang namanya gerak peristaltik. Siapa yang masih ingat? Gerak peristaltik itu namanya adalah gerakan mendorong makanan kemana? Ke arah mana? Ke arah bagian apa? Lambung. Oke, mendorong makanan ke lambung. Betul sekali. Pinter. Nah, setelah itu berarti setelah didorong berarti akhirnya sampai ke lambung. Nah, di lambung terjadi pencernaan secara kimiawi menggunakan bantuan enzim. Nah, enzimnya ini ada 3 ya. Nah, ada pepsin ya, renin,
dan HCl atau asam klorida. HCl itu nama apa namanya? Nama kimianya asam klorida ya. Atau bisa disingkat perih ya. Pepsin, renin, HCl ya. Jadi ini ada di lambung. Jadi di lambung itu memang terjadi pencernaan, benar-benar makanannya itu dicerna sampai halus, benar-benar halus sampai bisa nanti diserap oleh usus. Nah, selanjutnya ya, karena sudah dicerna secara halus, akhirnya kita sampai kemana? Setelah dari lambung, usus apa dulu, Nak? Usus halus dulu. Halus dulu. Nah, namanya usus itu fungsinya untuk menyerap. Sambil dicatat ya, menyerap. Namun, pada usus halus dan usus besar itu beda yang diserap ya. Nah, kalau usus halus itu yang diserap adalah sari-sari makanan, Zat betul. makanan. Sari-sari. Kalau yang usus besar apa? Sisa-sisa makanan, Bu. Nah, ya lebih Sisa-sisa tepatnya sisa makanan. air dan Sisa garam air dan mineral ya. mineral. Nah, oke. Namanya usus itu untuk menyerap. Kemudian setelah melewati usus halus, masuk ke usus besar, akhirnya terakhir keluar melalui apa ini namanya? Anus. Nah, ini untuk mengeluarkan sisa pencernaan. Nah, sudah ingat anak-anak? Sudah, Bu. Oke. Ini memang materi, nanti kayaknya kelas 5 semua ya materi hari ini. Nggak apa-apa sambil kita ingat-ingat. Oh iya, hari ini juga ada PH IPA ya, Nak ya. Nanti kamu bisa istirahat dulu setelah bimbel, terus dikerjakan. Pilihan ganda semua, tapi harus teliti. Oke, sekarang kita Bu, lanjutkan. IPA-nya tema pubertas kan? Jelas tulisan materi ini. Ya. Sangat berfaedah kan materinya. Iya dong. Tema 67 ya. Materinya kayak pokoknya belajar 2 rangkuman yang kemarin itu sama ya. Diingat-ingat lagi penjelasan dari bu guru-bu guru. Oke, kita lanjutkan ke nomor 3 ya. Jawabannya, Silahkan. Bu. Oh, ini tadi berarti nomor yang 2 apa nomor 2 jawabannya? Apa yuk? D. Hah? D. D ya, dermawan. Iya. Penyerapan sari-sari makanan. Oke, lanjut nomor 3. Berarti oleh Irin ya? Irin yuk. Habis Irin nanti Odil. Habis itu Caca. Irin yuk bacakan. Irin bisa open mic? Bisa? Bisakah? Halo? Tadi ada Irin. Oke, lanjut aja dulu. Irin nggak ada ini. Silahkan, Odil. Yang nomor 3. Iya. Penyakit pada saluran pencernaan makanan akibat kadar asam klorida HCl pada lambung terlalu tinggi dinamakan B. Gastritis. Oke, betul sekali. Jadi ini tuh nama lainnya penyakit asam lambung tuh loh, Nak. Jadi HCl yang tadi di lambung ini, kalau terlalu banyak berarti kan lambungnya bersifat apa? Sangat asam ya. Menggerus lambungnya sehingga perih. Nah, namanya adalah gastritis. Bukan diare, bukan konstipasi, bukan sariawan. Nah, sekarang Bu Asmi tanya, kalau konstipasi itu nama lainnya apa? Atau apa yang kamu ketahui tentang konstipasi? Itu tuh gimana sih konstipasi itu? Tahu sama sekali, Bu. Sembelit, Bu. Nah, oke, nama lainnya sembelit, betul sekali. Sembelit itu berarti apa? Sulit, BAB. Nah, boleh kamu catat kalau kamu lupa ya. Ini nama lainnya konstipasi. Ya, biasanya karena kurang makan serat ya, kurang makanan berserat atau mungkin kurang minum atau sering menahan BAB, ya, itu bisa menyebabkan ini ya, Nak ya. Maka harus gimana?
Ya, oke. Sekarang boleh Ibu hapus? Lanjut. Oh ya, kita akan lanjutkan setelah ini Caca ya. Berikutnya nanti setelah Caca ada Angeli, lalu Tita. Oke, kita lanjutkan. Baik. Nomor 4, silahkan. Caca. Caca? Ya, Caca. Caca ada nggak nih? Caca? Tidak ada. Oke, lanjut. Bu, yang jawabannya nomor 3 tadi apa, Bu? B ya? Nomor 3 B. Baik. Ya. Oke, silahkan Angeli, nomor 4. Salah satu cara untuk menjaga sistem organ pencernaan adalah jawabanku B, Bu. Membiasakan minum air putih yang cukup. Oke, betul sekali ya. Yang A, C, dan D ini tidak boleh ya malahan ya. Tidak baik begitu ya. Maka jelas ini jawabannya B ya anak-anak ya. Oke, harus membiasakan minum air putih yang cukup. Oke, lanjut. Nomor 5. Silahkan Tita. Fungsi bagian rangka pada gambar tersebut adalah untuk melindungi aku yang A, Bu. Oke, paru-paru dan ginjal ya. Nah, oke, kita akan lihat dulu. Ini tuh rangka apa ya? Rangka di bagian mana kalian tahu? Kan di dada, Bu. Dada. Dada. Oke, betul sekali. Ini dada ya, bagian sini ya. Yang ada. Nah, ini tuh salah satu fungsi rangka tuh kan untuk melindungi organ tubuh yang lunak atau yang halus. Nah, maka kita lihat organ di dalam tubuh kita yang lunak dan halus yang bisa dilindungi oleh rangka dada atau tulang-tulang rusuk kita tuh apa yang ada di sekitar dada dan rusuk kita itu? Kira-kira apa anak-anak? Jantung dan paru-paru. Oke, baik. Yang betul memang jantung dan paru-paru. Kalau usus halus itu di dalam perut ya, di sini ya, tidak dilindungi oleh tulang. Yang ginjal ini ada di bagian bawah ya, di kanan kiri, di dekat apa ya, di dekat panggul-panggul kita itu loh. Pinggang kita, di dekat pinggang kita itu ada ginjal di kanan kiri. Jadi agak di bagian bawah, tidak dilindungi oleh tulang ini. Jadi yang ini jawabannya adalah yang B, ya, jantung dan paru-paru. Oleh apa, Bu? Ginjal. Oke, ginjal itu dilindungi oleh tulang. Nah, ini di sini juga bisa. Tulang ini loh. Tulang panggul. Nah, tulang panggul di bagian sini lah ya. Jadi kalian tahu ya letaknya ya. Sebentar. Di bagian sini ya, Nak ya. Iya. Kanan kiri. Untuk menyaring darah. Nah, terus nomor 6 ini juga rangka. Silahkan dibacakan. Setelah Tita itu Darel, habis itu Novi ya, habis itu Davin. Yuk, Darel. Nomor 6 Darel. Darel. Ini itu apa, Mbak? Darel. Emang ada apa, Bu, Darel? Ada ini Darel tapi nggak bersuara. Darel. Yuk. Oke, kedengeran. Yuk dibacakan nomor 6, Le. Fungsi tulang seperti tampak pada gambar adalah Nah, ini tulang di panggul kita. Siapa yang mau menjawab? Darel udah punya jawaban belum? Bu, itu tuh kalau kita jatuh terus yang kayak nanti bisa bikin lumpuh itu bukan sih, Bu? Yang bagian sini Itu ya. yang bagian belakang. Ini Ekor kayak itu. ini tulang ekor ya. Ini lanjutannya tulang belakang dulu ya. Nah, Yang ini bukan. Hah? Bu, itu yang nomor 6 tuh jawabannya yang B nggak sih? Yang C, maksudnya melindungi organ reproduksi. Bu. Oke, jawabannya apa kira-kira anak-anak nomor 6? C. Oke. Jawabannya adalah yang C ya, melindungi organ reproduksi. Ini tuh ada tulang kemaluan, tulang duduk ya.
Jadi untuk Ya. apa namanya di bagian sini tuh yang tadi Bu Asmi tunjukkan ya, di dekatnya ginjal itu ya. Jadi ini lebih tepatnya yang C. Kalau alat anggota gerak aktif itu bukan tulang ya. Anggota gerak aktif itu apa? Yang bisa menggerakkan. Nah, betul. Betul, yang menggerakkan tulang itu otot, bukan yang A. Menahan berat badan itu tulang kaki ya. Jadi bukan yang ini, tulang kaki ya, kalau yang B itu. Yang D itu memproduksi sel darah merah itu fungsi dari sumsum tulang. Anak-anak pernah makan sumsum tulang sapi itu? Yang Enggak, disedot itu? enggak. Enggak. Nah, Ya, nah itu di dalamnya itu yang dimakan itu adalah sumsum tulang. Nah, fungsinya adalah untuk memproduksi sel darah merah ya. Jadi kayak lemak-lemaknya itu tapi yang ada di dalam tulang. Ini untuk memproduksi sel darah merah. Kalau yang B tadi tulang kaki ya. Yang ini tadi otot. Jadi jawabannya ini C, melindungi organ reproduksi. Bagian sini ya, Nak ya. Nah, kemudian nomor 7. Silahkan. Setelah Darel, setelah Darel adalah Novi, lalu nanti Davin, terus Bido. Yuk. Novi ada nggak Novi? 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 kayaknya enggak ada, Bu. Oke, lanjut aja berarti. Nah, yuk, Davin? Kevin? Ya, Bu. Nomor 7 ya, Vin? Ya. Sendi yang terjadi pada ibu jari dengan tulang pergelangan tangan dinamakan sendi engsel, Bu. Oke, baik. Kita akan cek. Anak-anak boleh mencoba di rumah. Ibu jari. Nah, kita ingat lagi macam-macam sendi ya. Sendi itu ada, ini boleh dicatat juga. Kalau ibu jari itu kan gerakannya seperti ini ya. Sendi pelana bukan Bu itu? Nah, Mana bukan, Bu? iya, sendi pelana yang lebih tepat ya. Jadi, ada yang namanya sendi pelana. Itu gerakannya berapa arah? 2, Bu. 2, Bu. Nah, 2 arah. Kalau sendi engsel, dicatat ya, Nak. Ini misalnya yang terjadi pada siku, yang tadi. Nah, seperti ini. Nah, siku itu hanya bisa buka tutup seperti ini kan, kayak pintu tuh loh, hanya membuka ke dalam atau membukanya keluar. Ada engsel pintu kan, pada siku atau pada lutut kaki kita ya. Gerakannya hanya berapa arah nih? Satu arah ya. Satu arah. Oke. Ada juga sendi putar. Gerakannya tentu saja berputar pada tulang kepala ini ya, yang Kalau apa? peluru, Bu? Kalau peluru kemana anak gerakannya? Sendi peluru itu gerakannya ke segala arah. Nah, ini ada gelang bahu dan gelang segala arah ya, bukan segala. Nah, misalnya ini loh, gerakannya atas, bawah, belakang, depan ya. Ini sendi peluru ya. Oke, gelang bahu dan gelang panggul ya. Terus ada lagi sendi geser ya, Nak ya. Sendi geser itu gerakannya menggeser tulang yang lain ya. Contohnya, Nah, menggeser tulang yang lain, sendi geser. Seperti yang ini loh, di sini loh, ada tulang hasta dan tulang penguntil. Nah, kalau kamu pegang, kalau kamu gerakkan, dia tuh akan menggeser tulang yang lain. Itu sendi geser. Nah, itu ya anak-anak. Jadi ini jawabannya yang mana nih? Ibu jari nih. Ingat-ingat, ibu jari sendi apa? Pelana. Oke. Kalau yang ini beda lagi ya. Yang telunjuk, ini sendi apa? Sendi engsel. Nah, kayak gini misalnya. Sendi engsel. Atau gini, ini sendi engsel ya. Yang ininya loh maksudnya. Ini kan cuma bisa ke satu arah kan. Kalau ini bisa. Nah, oke.
Itu tentang persendian ya anak-anak ya. Sudah selesai mencatatnya? Sudah, Bu. Oke, Ibu hapus. Sudah, Bu. Lanjut. Baik. Kita ke nomor 8. Oke. Apa ini? Wido apa siapa? Oh, Bu, dia, Bu. Oke, yuk. Aku merasa diserang. Yuk. Apa? Nomor 8. Yuk. Alat gerak aktif ditunjukkan oleh nomor C, Bu. 2 dan 4 yang aktif. Oke, kita ingat lagi ada anggota gerak aktif atau catat ya. Anggota gerak aktif itu apa namanya? Ada juga anggota gerak pasif. Kalau yang aktif tuh apa sih? Otot, pinter. Sama Yang pasif tulang. Nah, tulang kita itu kalau nggak ada ototnya dia nggak akan bisa bergerak ya. Diem aja. Kayak tengkorak gitu atau kerangka gitu, kalau nggak ada yang menggerakkan dia nggak akan bisa bergerak. Nah, sama juga dengan otot ya. Kalau otot nggak ada tulang, dia nggak akan bisa terbentuk ya. Kayak cuma lembek gitu ya. Nah, maka keduanya tuh saling melengkapi ya, saling membutuhkan ya. Tangan kita kalau nggak ada jari-jari tangannya, nanti akan lembek ya. Nggak bisa bergerak juga. Jadi yang otot itu tuh yang kayak daging ini loh, Nak. Ya, bukan yang tulang. Berarti ini alat anggota gerak aktif itu yang nomor berapa? 1 dan 3. 1 dan 3. Ya, betul sekali. 1 dan 3. Kalau 2 dan 4 ini kan tulang toh, dia pasif ya. Bukan yang C ya, tapi yang apa jawabannya? Betul sekali. Yang aktif itu yang otot, yang dagingnya ya. Jelas ini anak-anak? Tak hapus ya. Jelas. Oke. Lanjut nomor 9. 9 ki sapa iki bar video. Gracia, setelah itu nanti Jena bar Vio ya. Yuk, lanjut. Gracia. Oke. Nomor 9 kan, Bu? Apa nomor 10 ya? 9. Oke. Penyakit yang kedengeran nggak, Bu? Kedengeran. Penyakit yang terjadi pada tulang manusia akibat Akibat. kekurangan kalsium adalah apa ya? C. Skoliosis. Baik. Siapa yang punya jawaban lain? Aku, Bu. Apa kira-kira? Osteoporosis. Kekurangan kalsium itu ya osteoporosis ya, yang ini. Aduh, Mantap. nyoret. Oke, ini dicatat dulu sambil diingat. Kalau rakitis itu apa? Ayo. Rakitis sama dengan kekurangan apa? Ayo. Vitamin apa, Nak? Yang hubungannya sama tulang? D. Betul sekali. Vitamin D. Lordosis dan skoliosis itu kelainan tulang belakang. Sebenarnya ada 3 ya. Lordosis, kifosis, skoliosis. Nah, kalau lordosis itu tulang belakang bengkok kemana? Ke depan. Ingat lagi. Dicek lagi dulu, Bu Asmi udah pernah kasih video juga ya. Macam-macam penyakit kelainan tulang. Skoliosis bengkok kemana nih? Ke kanan atau kiri, yang miring gitu loh ya. Makanya nek duduk harus dengan posisi yang benar ya, supaya tidak terjadi kelainan tulang belakang ini. Kalau kifosis itu yang membungkuk, yang kayak nek orang tua tuh loh, membengkok ke belakang. Kalau lordosis justru yang ke depan. Jadi harus yang pas. Oke? Dari catat anak-anak, osteoporosis itu nama lainnya pengeroposan tulang. Bentar. Oke, ini terjadi pada orang-orang tua biasanya ya, karena memang kalsiumnya sudah mulai berkurang ya. Penyerapan kalsiumnya sudah berkurang. Jarang bergerak, Bu, soalnya, Bu. Nah, itu juga bisa ya mempengaruhi ya.
Oke. Bu, keroposan tulang tuh bisa berpengaruh buat apa? Bagi apa gitu? Pengeroposan tulang. Iya. Nah, nanti tulangnya mudah patah karena kekurangan kalsium. Menjadi keropos ya, kayak nggak padat gitu loh. Maka bisa aja mudah patah tulang atau mungkin mudah retak kayak gitu ya. Makanya orang tua tuh rentan. Yang bikin kuat itu minum susu bukan, Bu? Iya, betul. Sama makan makanan yang mengandung vitamin D juga. Atau mengandung kalsium ya lebih tepatnya. Kalsium, vitamin Satunya D. tadi apa, Bu? Yang apa ini kan ladalisis, kalau sis. Satunya apa, Satunya Bu ya? kifosis, satunya kifosis. Tulang belakang membengkok atau nama lainnya bungkuk ya ini ya. Kifosis itu ke belakang ya. Tuh. Ini Bu Asmi tulisnya singkat ya. Nanti kalian nulisnya yang lengkap kayak gini, nggak muat soalnya. Tulang belakang membengkok ke belakang, membungkuk. Oke. Kita lanjutkan ya. Video gimana maksudnya? Olahraga gimana, Bu? Oke, diskusinya mbok bicara aja, nek ndak ngetik-ngetik ki rada repot barang ya. OA itu apa? Mencegah OA gimana, Bu? Bisa mencegah ya, atau mengurangi, atau maksudnya memperlambat supaya tidak mudah keropos tulangnya. Karena kan kita bergerak aktif. Dan misalnya kalau olahraga kamu terkena sinar matahari, nanti tulangmu kan menjadi lebih kuat karena bisa terbentuk vitamin D kayak gitu. Bu, tapi kan apa juga ada susu untuk orang dewasa kan, Bu? Nah, ya itu juga bisa membantu ya untuk mencegah pengeroposan tulang. Ya sebenarnya itu tuh tidak bisa kita hentikan ya, cuma mungkin bisanya kita perlambat karena itu memang otomatis ya. Kita ingat lagi bahwa ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan manusia itu kalau sudah memasuki masa dewasa atau bahkan tua atau lansia itu kan semakin menurun ya. Apa namanya? Aktivitas di dalam tubuh kita tuh semakin menurun, sel-sel tubuh itu juga semakin menurun bekerjanya ya. Tidak seperti ketika anak-anak, remaja itu masih sedang pertumbuhan yang pesat. Ya. Nah itu juga mempengaruhi ya anak-anak ya. Maka sulit juga untuk menyerap kalsium atau mungkin memproduksi kalsium. Gitu. Lanjut ya, nomor 10 ya. Oke, berikutnya yuk, silahkan. Jena ya. Jena terus Vio. Gracia, Bu. Tadi aku udah yo. Ayo. Kan Gracia habis itu Jena. Oh, Jena yuk. Tadi ada tuh Jena tuh. Jena. Jena ada ini kok nggak bersuara Jena? Halo Jena? Jena? Oke, Jena nggak ada. Diganti Vio. Baik, Vio. Silahkan, Vio. Nomor 10, Bu. Iya, Bu. nomor 10. Iya, nak. Lentisel pada tumbuhan berfungsi untuk A. Penyerapan air dan zat hara. Oke, baik. Kita ini pelajari lagi ya tentang materi bagian-bagian tumbuhan. Nah, ini ada bagian yang mendetail juga. Nanti akan Ibu berikan tambahan catatan ya. Jadi lentisel itu, dia itu adalah lubang-lubang yang terdapat pada bagian batang tumbuhan ya. Jadi tumbuhan itu bagian batang dan bagian daunnya itu ada lubang-lubangnya anak-anak. Kayak semacam pori-porinya. Nah, lentisel itu terdapat pada batang yang berguna untuk membantu pernapasan dan penguapan. Jadi yang C.
Oh, bisa tambahkan catatan ya. Tadi lentisel itu gunanya untuk yang C. Pernapasan dan penguapan di batang. Nah, sementara kalau di daun ya ada Itu yang sama kayak stomata. Nah, sama enggak? Fungsinya sama, tapi letaknya Kayak berbeda. stomata kan, Bu. Iya, fungsinya sama untuk pernapasan dan penguapan. Jadi, tumbuhan itu kan juga bernapas ya anak-anak ya. Bernapasnya lewat apa? Lewat lentisel dan juga stomata. Stomata itu nama lainnya mata daun ya, lubang-lubang pada daun yang untuk pernapasan dan penguapan. Jadi, fungsi stomata adalah pernapasan dan penguapan di daun. Kalau di batang namanya lentisel. Bu, kalau apa sih? Itu tuh bertugas melakukan nukerin karbon dioksida sama oksigen nggak sih, Bu? Iya, karena bernapas. Iya. Pernapasan. Nah, pernapasan. Pernapan. Ya, oke. Terus nek lentisel tadi pernapasan. Gini aja deh, biar muat penguapan. Di mana? Batang ya kalau lentisel. Nah, terus kalau untuk menyerap air dan zat hara, bagian tumbuhan apa namanya? Akar ya? Akar. Oke, akar, pintar. Untuk penyerapan air dan zat hara. Zat hara tuh ya yang untuk membantu pertumbuhan tanaman. Pupuk itu loh, Nak. Terus yang untuk menyimpan cadangan makanan, ada yang namanya jaringan. Nah, ini yang perlu kamu catat juga. Mungkin baru ini ya, parenkim. Menyimpan air dan cadangan makanan. Bu, tadi kok aku pernah dengar ya, Bu. Yang apa, Nak? Yang jaringan parenkim itu. Oh iya. Oke deh. Ya, bagus. Mungkin kamu membaca di mana gitu ya. Nah, ini enak ya. Terus kita lanjut juga ke nomor 11 ya. Setelah Vio siapa, Nak, sebelum Vio? Dufan, Bu. Dufan ada ini, Dufan? Dufan nomor itu, Van. Tolong, Van. Nomor 11 sekalian. Ini sekalian tak bahas aja. Nanti kamu nyatetnya juga biar sekalian. Berarti itu nomor 10 itu tuh C. C, karena pada batang. Dufan? Dufan tidak ada. Dufan tidak ada. Ganti. Joska. Habis itu Kristo. Habis itu Dela. Ya, Bu. Oke, yuk. Jovan. Joska kok Jovan. Jovan tuh muridku yang dulu ya Tuhan. Ya sekarang tuh udah SMP kan, Bu? Udah SMP. Kok tak enter jadi kayak gini? Karena ini ya. Oke, nomor 11 ya, Joska ya. Ya, Bu. Fungsi pembuluh kayu pada batang pohon adalah Nah, pembuluh kayu. Oke. Kamu menurutmu B? ya. Oke, baik. Kita akan bahas ya. Jadi, di dalam batang pohon itu ada 2 pembuluh. Namanya adalah pembuluh kayu atau nama lainnya adalah silem. Dan pembuluh tapis atau floem. Nama lainnya ya. Nah, ini punya fungsi namanya pembuluh tuh kayak pipa gitu loh, Nak. Jadi ini dia untuk menyalurkan, mengangkut, mengedarkan. Nah, kalau yang kayu ini untuk ya mengangkut apa nih kira-kira? Mengangkut zat air yang diserap. Mengangkut, pintar, air dan zat hara ya. Ya. Kalau yang untuk menyerap tadi akar ya. Kalau yang untuk mengangkut, kurang lengkap Bu Asmi nyatetnya. Mengangkut air dan zat hara. Nah, sedangkan pembuluh tapis ini mengangkut
Hasil fotosintesis. Nah, jadi kan tumbuhan itu semua bagiannya juga perlu makanan. Maka itu semuanya juga diedarkan oleh yang namanya pembuluh tapis. Keliling nyetori makanan hasil fotosintesis itu pembuluh tapis. Kalau pembuluh kayu atau silem itu mengangkut air dan zat hara. Ini disingkat taflokalem ya, tapis phloem, kayu silem. Taflokalem ya, singkatnya. Kemudian ada lagi yang namanya, kita lanjut ke nomor 12 kalian. Silahkan sebelum apa nak? Dari nomor 10 sampai 12 itu catatannya itu gabung. Oh, gabung. Itu tuh karena semuanya membahas tentang bagian dari tumbuhan ya dan fungsinya ya. Nah, terus Kristo, hah? Masih lama ya? Masih. Yo Kristo yo. Kristo ada nggak nih? Kalau nggak ada Dela. Bu, berarti nomor 11 jawabannya C. Nomor 11 jawabannya C. Betul sekali C. Kan jawabannya beda nih, maksudnya spesies. 12 yuk. Ini gimana nih Kristo nggak ada nih? Wise. Ya udah Dela aja. Dela, di mana kamu berada? Tidak ada. Oh iya. Oke, yuk Dela. Nomor 12. Fungsi tudung akan pada tumbuhan adalah melindungi akan pada waktu menembus tanah. A. Oke, betul sekali. Melindungi akar. Jadi tudung akar tuh fungsinya melindungi akar pada waktu menembus tanah. Kenapa sih akar tuh kok nembus-nembus tanah? Mencari apa tadi dia? Mencari air dan zat hara. Oke, air dan zat hara. Betul sekali. Nah, makanya akar itu kan kemana-mana ya, menjalar kemana-mana ya. Nah, supaya dia itu tidak rusak akarnya, maka ada pelindungnya. Namanya tudung akar ya. Kamu boleh catat ya, tudung akar sama dengan melindungi akar pada waktu menembus tanah. Tudung akar itu tuh yang di ujung akarnya itu, Bu. Betul. Di ujungnya. Tudung akar untuk melindungi akar. Terus ada lagi yang namanya rambut akar. Atau serabut akar kok, rambut akar. Serabut akar. Kan akar tuh ada serabut-serabutnya ya pasti ya. Itu untuk memperluas apa? Bidang penyerapan air. Bidang penyerapan gitu aja. Kalau untuk menyimpan cadangan makanan tadi namanya pada jaringan apa, Nak? Jaringan apa? Parenkim. Oh, parenkim, betul. Nah, ini catatannya ya. Sudah jelas nomor 10, 11, 12 ini berkaitan ya. Sudah jelas belum? Jelas. Oke, kalau sudah. Catat. Oke, silahkan dicatat dulu. Kalau bunga itu sebagai alat perkembangbiakan ya. Kalau biji juga. Biji itu alat perkembangbiakan generatif. Oke, lanjut 13. 13 itu oleh udah ya. Bentar. Habis kita Ocef, Barbie Hastu. Silahkan kita nomor 13 kita. Tanaman kapas banyak dimanfaatkan manusia untuk bahan baku pembuatan kain C, Bu. Oke, betul sekali. Kapas itu untuk membuat kain ya. Kain katun itu ya, Nak ya. Oke, kamu mungkin bisa berikan keterangan juga atau tambahkan catatan kalau ya, Kristo. Bu. Baik, gini Kristo ana. Tadi saya dipanggil. Tadi kemana? Ngelek-ngelek, Bu. Oke, baik. Ya, nanti habis ini Kristo nggak apa-apa. Nomor 14 ya, Kristo ya. Oke. Kita bahas dulu nomor 13. Bahan baku kertas tuh menggunakan kayu apa, Nak? Jati, Bu. Bukan.
Jati itu nanti untuk bahan yang lain. Kayu pinus, Bu. Pinus, ya. Kalau untuk perlengkapan mebel tuh kursi, meja, lemari kayak gitu loh. Jati, Bu, jati. Nah, ini jati ya. Mahoni juga ada ya, tapi lebih bagus jati. Kalau bahan baku industri kosmetik misalnya apa yang dari NTT itu, yang wangi itu kayu apa? Kayu putih. Bukan, itu kan untuk obat-obatan ya. Kosmetik itu loh kayu. Saplak. Cendana. Cendana. Oh, yang banyak di NTT itu loh ya, cendana. Oke. Oke, jelas ya ini ya. Lanjut. Nomor 13 sudah jelas. Oke, ini semuanya Ibu hapus ya yang catatan ini ya. Komen nek kalian ketinggalan boleh tanya teman ya nanti ya. Atau lihat rekamannya ini. Nanti tak share di GC kalian ya. Oke. Foto, Bu. Oke. Baik, nomor 14 silahkan Kristo. Iya, Bu, benar. Perhatikan daftar di bawah ini. Nama hewan: paus, ikan gabus, marmut, bakteri, katak. Cara berkembang biak: membelah diri, fragmentasi, ovivipar, vivipar, ovipar. Pasangan antara hewan dengan cara perkembangbiakan yang tepat adalah Yang mana? Ini materi kelas 6. benar, Bu. Oke, kita cocokkan aja, Po. Paus itu kira-kira apa? Ya. Vivipar, Bu. Vivipar. Vivipar itu apa? Beranak. Beranak atau melahirkan ya, tak catat sih. Nek ovipar apa? Bertelur. Oke, dari kata ovum ya, telur ya. Nek ovovivipar. Bertelur dan beranak. Oke, bertelur dan beranak. Nah, ini bertelur dulu, baru anaknya tuh dilahirkan dari dalam tubuhnya. Jadi telurnya nggak dikeluarkan, tapi ditetaskan di dalam tubuh. Kalau ovipar, telurnya dikeluarkan, menetasnya di luar tubuh induk. Oke, ini kalau paus itu apa, Nak? Paus itu gimana? Vivipar. Vivipar. Oke, 1 dengan D ya. Ini 1 dengan D betul. 1 D betul. Kalau ikan gabus? Ovipar. Ikan gabus, Bertelur. ovipar. Oke, ovipar. 2 dengan E ya. 2 dengan E ini betul. Nah, ini 2 dengan C salah ya, Nak ya. Ini yang betul. 2 dengan E ini juga betul ya. Oke, kita lihat marmut. Marmut tuh kayak hamster gitu ya, kayak tikus gitu ya. Kira-kira dia apa, Nak? Vivipar. Vivipar ya, dia melahirkan ya. Tidak ada ya telur tikus ya. Tapi dia beranak ya. Oke, berarti 3 dengan D ya. 3 dengan C berarti salah ya ini ya. Ini salah, yang A salah. Nah, ini yang 3 dengan D ini betul. Nah, 3 dengan D betul. Oke, sekarang bakteri. Nah, bakteri itu gimana tuh? Membelah diri. Membelah diri. 4 dengan A, ini betul. Nah, sekarang nomor 5. Katak itu gimana tuh? Ovipar. Ovipar. 5E. Bukan 5B, bukan katak. Kalau fragmentasi itu apa sih, Nak? Fragmentasi itu tuh membusuk. Membusuk. Kok membusuk? Kayak bintang laut tuh loh. Membelah diri enggak, Bu? Apa? Makin banyak. Bukan, salah. Ya, dengan membelah diri ya. Fragmentasi itu memotong bagian tubuhnya sehingga tumbuh menjadi Bu, individu. anak embrio. Embrio itu tuh calon anak ya, kayak janin gitu ya. Embrio itu janin, memotong bagian tubuhnya. Kalau ini tuh terjadi pada bintang laut ya, fragmentasi itu, atau juga terjadi pada cacing pipih atau planaria. Nah, ini materi kelas 6 semester 1 ini ya, Nak ya. Besok di PAS muncul ini. Gimana? Cacing pipih itu yang dalam tubuh manusia, bukan? Bukan. Itu cacing gelang atau bisa juga cacing kremi kalau dalam tubuh manusia. Kalau cacing pipih itu yang bentuknya kayak lintah tuh loh, Nak. Yang coba kamu searching deh. Cacing pipih ini sudah pernah ada di rangkuman kelas 6 ini. Besok dibaca lagi ya buat persiapan PAS ya. Kan tuh. Nanti.
Mati. Oh iya dong. Iya, iya, iya. Anak-anak sebentar ya, Bu Asmi mau ngecas laptop dulu ya. Ini jawabannya nomor 14, jadi apa jawabannya? D. D ya. Oke, AS-nya dipahami. kapan? PAS-nya awal Desember. Itu materinya cuma sampai tema 5 ya. Materinya tema 5. Oke, siap-siap PAS dulu itu ini apa? PAS itu penilaian akhir semester. Penilaian akhir Tes sebentar ya, Bu semester. Asmi tak menyiapkan cas, nggak mati laptopnya. Aku mikir dari tadi Gak apa-apa. Kalau akhir semester tapi P-nya apa gitu. penilaian. Ujian. Penilaian akhir semester. Itu lah. Bahkan akhir semester kelas. Aku ngerti itu akhir semester tapi aku pikir P-nya apa? Benar ya, Nak? Penilaian. Dulu kan Apa akhir semester? Dulu kan Buasnya sudah datang. Di Widih, guru-guru. Di ruang guru. itu di UKS ya. Di ruang guru, itu di ruang guru. Ruang guru. Itu UKS. Masa itu UKS yo? Itu ruang Guru guru. UKS lihat tuh ada lihat makanya cermati ruang. Iya ngajak ruang guru. UKS itu. Oh nanti karena tidur. Gak kelihatan. Jadi ruang nyantai. gurunya jadi ruang serbaguna. Tapi emang loh. TK sekarang udah jadi ruang guru. Teler ponel. Jadi kan hampir chatnya tuh sama gitu kan. Soalnya ya sama. Sebelahan soalnya. Kan bentuknya beda. Nah, beda. Iya betul. Dan Ya. banyak mejanya. Jadi kayak olahraga ya. Aku Yang kelas 3 jadi ingat yang namanya Johan deh. Tes ya. Ya ya. Johan. Udah ya, Nak ya? Lanjut Udah, ya? Bu, ngecasnya. Udah. Oh tak pikir lama. Oh, nggak Lanjut. usah lama-lama. Bu, Ayo kok lanjut. sebelahnya ada laut sebelahnya. UKS. Gak apa-apa. Oke, anak-anak lanjut. Ini sekarang siapa nih? Ocef ya? Kita udah Ocef yuk. Habis Ocef, Hastu. Terus Aurel. Ingat-ingat urutannya yuk. Ini Cef. Kan gambar berikut. Hewan lain yang mengalami metamorfosis seperti hewan pada gambar adalah D, Bu, kumbang dan kupu-kupu. Kumbang dan kupu-kupu. Oke, kita akan lihat. Ini tuh urutannya ada apa saja sih tahapnya ini? Yang bulat-bulat nih apa nih? Bagian apa? Telur. Telur. Darwi? Ulat. Lat. Oke. Kalau nama tahapannya dia larva ya, Nak ya. Ingat Ya, film larva. larva yang gini-gini. Ya. Larva. Ini tuh emang kayak ulat ya. Nah, tapi nama Larva larva itu yang dia kena sial mulu ya itu, Bu. iya. Iya. Nah, terus ini apa nih? Kayak gini. Kepompong. Kepompong atau nama lainnya? Pupa. Oke. Pupa. Nah, kalau tahap selanjutnya, kalau dia sudah menjadi hewan dewasa, namanya apa? Imago. Oke, imago. Betul sekali. Nah, ini imago. Ternyata ini tuh tahapan daur hidup lalat ya? Iya. Nah, kira-kira dia mengalami metamorfosis apa, Nak, ini, Nak? Sempurna. Sempurna. Bedanya apa sih sempurna ya dengan yang tidak sempurna? Dan sempurna tidak mengalami pupa. Yang sempurna ada pupa ya. Yang tidak sempurna tidak ada pupa ya. Dan selain itu, apa namanya? Kalau sempurna itu dia bentuk hewan setelah lahir atau setelah menetas itu bentuknya jauh berbeda ya dengan hewan dewasa ya. Ini kan sangat berbeda ya, larva dengan lalat ini kan jauh berbeda toh. Tadinya bentuknya kayak ulat gini, kayak belatung itu ya, ini belatung ya. Jauh berbeda dengan lalat ya. Nah, ini namanya metamorfosis sempurna. Kalau tidak sempurna itu mirip ya hewan setelah menetas dengan hewan dewasa. Misalnya pada jangkrik, kecoa itu kan tidak sempurna toh. Maka dia mirip ya. Kalau kepik itu dia kan kayak kumbang itu toh, Nak. Nah, dia sempurna ya.
Jadi hewan lain yang mengalami metamorfosis seperti pada gambar adalah yang apa nih? Yang ini tuh sempurna ya. Terus ini enggak. D. Ini enggak. Kenapa bukan yang C? Katak itu kan ketika bertelur terus menetas menjadi berudu, kecebong tuh loh ya. Berbeda jauh enggak bentuknya dengan katak dewasa, kecebong itu? Katak tuh Beda, Bu, udah glow beda up. ya. Iya. Bermetamorfosis ya kata itu. Lah, kata itu berarti masuknya sempurna atau tidak sempurna? Kata itu termasuk Tidak, Bu. sempurna. Sempurna dia karena tahapannya itu setelah dia lahir kecebong ya, ada ekornya kayak gitu. Tahu-tahu berubah menjadi katak ya, yang dewasa nggak ada ekornya. Kan jauh berbeda toh. Tapi dia ini khusus ya. Dia itu termasuk metamorfosis sempurna tapi tidak mengalami tahap pupa. Jadi dia dikatakan sempurna karena Karena bentuknya tuh jauh berbeda itu loh anak-anak. Nah, tapi pertanyaan di sini adalah hewan lain yang mengalami metamorfosis seperti pada gambar. Berarti harus sama persis. Harus ada telur, larva, kepompong, imago ya. Nah, kalau kata ini kan dia nggak ada tahap pupa ya, walaupun dia metamorfosisnya sempurna ya. Maka dia salah. Nyamuk ini ada tahap pupanya. Maka yang tepat adalah yang D. Ya. Kumbang itu tuh tahap larvanya tuh ketika dia menjadi itu loh. Di dalam tanah tuh loh. Namanya tuh uret tuh loh, nek basa Jawa nih. Urat. Jadi dia tuh kayak Yang putih-putih itu, Bu. ulat besar putih biasanya di dalam tanah. Nanti dia kalau udah besar nanti menjadi kumbang, ampal kayak gitu. Aku tahu. Oh, itu ampal tuh, Bu. Kumbang, ampal itu kan kumbang ya. Dia metamorfosisnya sempurna ya. Cacing yang putih itu yang sering dimakan sama ayam itu kan? Bukan cacing ya tapi ya, kayak ulat ya. Tapi warnanya putih terus kayak keras gitu tuh. Ya keras banget. Kepalanya hitam tuh ya. Nah, itu uret, itu tuh larvanya kumbang. Nah, oke, lanjut nomor 16. Yuk. Hestu. Pada saat musim hujan, banyak penduduk yang terserang penyakit demam berdarah. Tahapan daur ulang hidup. Salah. Tahapan daur nyamuk yang menyebabkan hal tersebut adalah saya menjawab jentik-jentik. Apakah jentik-jentik itu menyebabkan demam berdarah? Yang menyebabkan demam berdarah itu yang apa? Imago. Yang menyebabkan hewan dewasanya ya, yang menyebabkan demam berdarah itu kan nyamuknya loh, bukan jentik-jentik uget-ugetnya itu bukan ya. Jadi itu imagonya ya nak, lebih tepatnya ya. Oke, nyamuk yang menyebabkan demam berdarah, imagonya. Oke, lanjut nomor 17, silahkan. Nurel. Petani cabai banyak yang mengalami kerugian karena buahnya yang sudah siap panen membusuk. Kerusakan tersebut disebabkan oleh lalat buah. Tahapan daur hidup lalat buah yang merugikan petani cabai tersebut adalah B. Larva. Oke, larva ya. Jadi ulatnya ini yang menyebabkan cabainya itu membusuk ya. Lalatnya itu bertelur di dalam cabainya itu, terus menetas menjadi ulat. Nah, ulatnya itu yang menyebabkan cabainya busuk. Nah, ulat itu berada di tahap larva. Oke? Jelas? Nomor-nomor ini jelas? Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Oke, kita lanjut. Nomor 18. Silahkan. 13 menit lagi, Bu. Oke. Nomor 17 apa, Bu? Coba apa jawabannya, Nak? Saya aku 17 boleh B. nama. Oke. Wah. Lanjut ya. Itu apa, Bu? TBC itu penyakit. Niel sekarang. Penyakit apa, Bu? Yo nanti sih. Niel Tuberkulosis kan, Bu? dulu. TBC. Tuberkulosis pinter. Niel, terus onel, terus ius. Yuk lanjut. Niel dulu. Penyakit TBC dapat dicegah dengan cara saat balita diberi vaksin. Vaksin apa tuh namanya?
D ya. Kamu mengingatnya ini ya, Nak ya. BC. BC ya. Oke. BCG ini untuk mencegah penyakit TBC. Nah, sekarang ini kalau vaksin hepatitis itu ya untuk mencegah penyakit hepatitis. Polio, vaksin polio ya untuk mencegah penyakit polio. DPT untuk mencegah penyakit, boleh kamu catat kalau misalnya pengen tahu ya. Nanti ini biasanya sering keluar gitu loh. Difteri, nanti penjelasan penyakitnya kamu searching sendiri ya. Nanti nggak cukup waktunya. Difteri, pertusis, dan tetanus. DPT. Nah, ini vaksin atau imunisasi ya, Nak ya. Oke, nomor 18D ya. Selanjutnya 19. Yuk, Onel. Jenis kelainan darah yang ditandai dengan kelebihan sel darah putih disebut, jawabanku bebek, Bu. Oke. Baik ya, leukemia betul sekali. Kalau anemia itu kekurangan zat besi ya yang ada pada sel darah merah ya, kekurangan sel darah merah. Hemofilia itu yang sulit membeku darahnya. Thalassemia itu juga kelainan pada sel darah merah ya ini ya. Kekurangan hemoglobin nih yang thalassemia. Oke, ini nomor 19B ya. Kita lanjut ke 20. Oke, ius. Ini tak hapus dulu ya, Nak, karena ini nanti akan ada catatan. Ini siap-siap mencatat nanti nomor 20 dan juga 21. Oke, 20. Fungsi organ peredaran darah bertanda huruf X pada gambar adalah, aku jawabannya C, Bu. Oke, Memompa darah kayak oksigen ke seluruh tubuh. Oke, menurutmu X ini tuh bagian apa sih, Ius? Atau ini apa sih ini bagian jantung? Onel, Bu. Onel, Bu. Apa onel? Bilik kiri jantung, Bu. Bilik kiri. Pintar. Ini bilik kiri ya, Nak. Betul sekali. Nah, kita ingat lagi organ peredaran darah itu ada dua yang namanya, yang pertama jantung, yang kedua pembuluh darah. Ya, itu untuk mengedarkan darah. Atau kalau jantung ya untuk memompa darah. Nah, kita ingat lagi ruangan pada jantung ada 4. Ada apa dan apa, Nak? Yang atas namanya bilik apa serambi? Serambi. Serambi kanan, serambi kiri. Oke, betul. Yang atas namanya serambi, ya. Ada kiri dan kanan. Oke. Catat ya, Nak ya. Ini nanti habis ini tak kasih penjelasannya. Habis 2 lembar. Oh, nggak apa-apa. Mantap jiwa ya. Yang bawah bilik ya. Biliknya juga ada kiri dan kanan. Nah, namanya serambi itu fungsinya untuk menerima. Oke? Ya, menerima. Semuanya menerima. Nah, tapi yang diterima beda. Kita ingat. Sebentar, tak tuliskan dulu. Bilik itu fungsinya untuk memompa ya. Ya. Memompa. Tapi yang dipompa berbeda. Udara bersih atau yang kotor. Nah, kita akan lihat ya. Kita lihat gambarnya. Nah, jantungnya itu kan menghadap ke kita ya itu ya gambarnya. Kita putar. Tadinya X-nya ada di sebelah itu, lalu kita paskan ke diri kita. Jadi, yang sebelah sini itu semuanya adalah yang kiri, selalu yang kiri. Nah, kamu melihat gambar itu selalu yang kiri sininya. Paru-paru juga ya, Nak ya. Terus yang sini itu sebelah kanan. Sini kiri, sini kanan, oke? Jelas? Selalu ya. Sini kiri, sini selalu kanan. Nah, kita lanjutkan fungsinya. Kalau yang kiri itu, entah jantungnya, entah pembuluh darahnya, yang sebelah kiri itu selalu darah yang bersih, oke? Darah bersih. Berarti ini serambi kiri menerima darah yang tidak bersih. Kiri loh. Ya, darah yang bersih atau apa? O2. O2 itu oksigen.
Kalau yang kanan gimana? Serambi kanan menerima darah yang kotor dari seluruh tubuh. Karbon. Atau CO2 ya, karbon dioksida. Bilik kiri memompa apa? Darah bersih ke seluruh tubuh. Waduh, gede banget tulisannya. Darah bersih atau O2 ya, ke seluruh tubuh ya, diedarkan. Semua tubuh kita tuh butuh oksigen ya untuk bisa beraktivitas. Nah, ini memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Itu fungsi dari bilik kiri. Kalau yang ini memompa darah kotor, kemana kalau darah kotor itu dipompa kemana? Ayo kemana? Serambi kanan, Bu. Bukan, dari bilik kan dari serambi dulu terus diteruskan ke bilik. Nah, dari bilik kanan itu darah kotornya tuh mau ditukar. CO2-nya tuh mau ditukar sama O2. Kira-kira di mana tuh pertukaran CO2 dengan O2 tadi itu? Di organ apa? Ginjal, Bu. Bukan. Di mana tadi? Yang terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida tadi itu loh. Paru-paru. Paru-paru. Nah, di paru-paru ya. Memompa darah kotor ke paru-paru untuk ditukar ya. Jadi dari seluruh tubuh ya. Gini, prosesnya nanti kita lihat di nomor 21 ya. Jadi yang nomor 20 ini benar, jawabannya yang C. Bilik kiri itu memompa darah bersih ke seluruh tubuh atau oksigen ke seluruh tubuh. Itu dari catatan anak-anak. Selesai nih nomor 20? Bentar. Oke. Baik, nanti Bu Asmi akan jelaskan aliran peredaran darahnya ya di nomor 21 ya. Bu, berarti kiri itu oksigen, yang kanan itu karbon dioksida. Karbon dioksida. Benar, Nel. Betul. Lanjut ya, Nak ya. Bu. Udah belum? Hah, udah. Tak hapus ya? Ya, Bu, hapus aja. Oke, nomor 21 silahkan Adit. Nah, ini Dit. Balik. Ya, Bu. Urutan aliran darah yang banyak mengandung karbon dioksida adalah yang ini kiri, yang ini selalu kanan. Berarti yang arahnya yang sebelah yang karbon dioksida itu bersih apa kotor? Yang kotor, Bu. Kotor. Berarti harus yang sebelah sini ya, Nak ya. Kanan. Yang alurnya itu ke sebelah sini. Oke, baik, Ibu akan jelaskan. Jadi, mulai dari darah yang kotor dulu apa bersih dulu? Kotor aja dulu, Bu. Kotor aja dulu ya. Nah, darah kotor itu, setiap sel tubuh itu setelah menggunakan darah untuk beraktivitas ya. Nah, kita akan menerima darah kotornya ini untuk ditukarkan ke yang bersih. Cara menerima darah kotornya itu dari seluruh tubuh ya. Dari seluruh tubuh itu dibawa ke jantung ya. Ke siapa yang menerima darah kotor tadi? Serambi kanan. Nah, nomor 1 ini ya, menerima darah kotor terus dialirkan ke bilik apa ini? Bilik kanan. Bilik kanan. Terus dipompa ke paru-paru. Nah, ini lewat nomor 9 nih pembuluh darah. Nah, ini sampai di paru-paru. Terus ditukar ya, Nak ya, sama udara yang bersih. Nah, sampai di paru-paru ditukar sama udara yang bersih. Nah, pakai warna biru deh, yang bersih. Nah, yang bersih itu dari paru-paru, akhirnya udah dikasih yang bersih, dibawa lagi ke jantung, diterima siapa, Nak? Yang menerima darah bersih. Serambi kiri. Nah, dari serambi kiri dibawa ke bilik kiri, biar bisa dipompa. Kemana? Seluruh tubuh. Nah, dipompa, diberikan ke sel-sel yang membutuhkan semuanya ya. Nih dikasih. Terus ditukar lagi dari seluruh tubuh. Nih ku kasih yang bersih. Mana yang kotor tak angkut ke jantung. Nah, kayak gitu anak-anak peredarannya. Balik lagi terus. Nomor Berarti 21 mana nih?
D. Satu. D. D. Apakah Ya. yang D? Kita lihat 6. Yang 6 tuh mana? Ini ya, dari seluruh Ya. tubuh lewat 8, masuk ke serambi kanan, bilik kanan, terus ke pembuluh, ke paru-paru, terus dari bawah. Udah selesai. Oh, yang D ya? Yang darah kotor yang D. Oke, pintar. Lanjut, nah. Ini sedikit lagi ya, nggak apa ya. Kita selesaiin dulu ya. Yuk, kita cepet aja yuk. Setelah ini, nanti setelah Ata kita bahas bersama langsung. Nomor 22. Berkasnya dikit, Bu. Nggak apa-apa. Nanti kamu belajar dulu ya sebelum PH nanti belajar dulu ya, Nak ya. Bisa aku lagi, Bu. Masih ingat. Enggak, nanti kita bahas bersama. Nomor 22. Yuk, Ata. Persamaan masa pubertas antara laki-laki dan perempuan adalah Sama-sama. tumbuh jerawat dan tumbuh rambut di bagian tertentu. C. Oke, betul sekali. Kalau kulit lebih halus itu Di perempuan. perempuan berarti ini enggak ya? Kalau ini doang, Bu. ini semua ya, Nak ya. Ini semua ya. Semua. Kalau pinggul membesar, Perempuan. suara berat, Laki-laki. Kalau tumbuh rambut di bagian tertentu ini semua ya. Ya. Kalau dada membidang, Laki-laki. laki-laki. Oke, sip, good. Lanjut, ini kita bahas bersama. Ciri pubertas perempuan ditunjukkan nomor tumbuh jakun, salah apa betul? Salah. Laki-laki. Menstruasi? Benar. Mimpi basah? Salah. Pinggul melebar dan membesar? Benar. Berarti 2 dan 4. 24. Hewan yang alat pernapasannya sama dengan belalang. Belalang tuh bernapas menggunakan apa? Ayo. Trakea. Mana nih yang sama-sama menggunakan trakea? Semut. Digunakan oleh serangga ya biasanya ya. Serangga tuh biasanya menggunakan trakea. Kalau kata apa, Nak? Paru-paru dan kulit yang lembab ya. Ya. Oke, terus kalau elang menggunakan apa? Paru-paru. Kalau terbang dibantu apa? Bernapasnya paru-paru dibantu apa? Apa itu? Apa ya, Bu? Aku pernah tahu. Pundi-pundi udara atau kantong udara. Udara. Pundi-pundi udara atau kantong udara ya. Kalau kelelawar apa, Nak? Paru-paru. Jelas ini? Lanjut. Oke, Bu Asmi hapus ya. Oke, berikutnya nomor 25. Hewan yang berkembang biak secara vivipar. Vivipar itu apa? Melahirkan atau beranak. Melahirkan. Atau beranak ya. Dugong itu apa? Kayak anjing laut. Iya, Anjing laut dia ini tuh duyung tuh loh, dugong tuh duyung tuh ya, kayak anjing laut gitu ya. Oke, ini yang A ya, Nak ya, lumba-lumba juga melahirkan. Buaya itu apa? Bertelur atau apa? Lainnya bertelur. Ovipar. Paus ini benar. Hiu apa, Nak? Ovipar. Kuda laut? Ovovivipar. Kucing? Vivipar. Pinguin? Ovipar. Ya, oke, jadi yang A ya. Next, 25. Pernapasan cacing pakai apa? Kulit. Ya, kulit. Betul sekali. Kalau ya yang lainnya paru-paru tadi ya. Contohnya udah tahu ya. Insang. Kalau insang tuh pada apa biasanya? Ikan. Kalau trakea pada apa? Serangga. Ya. Oke, jelas ya. Paru mamalia. Oke, mamalia pintar ya. Mamalia dan juga mungkin beberapa aves ya. Bangsa burung. Next, soal terakhir. Nih, akibat yang ditimbulkan karena tersumbatnya pembuluh darah arteri oleh gumpalan lemak. Nah, ini biasanya kalau mager, nggak suka olahraga itu nanti bisa aja ada lemak-lemak di pembuluh darahnya. Jadi aliran darahnya menjadi tersendat ya, Nak ya. Harusnya kan lancar gitu ya, tapi harus misalnya kayak gini ada banyak banget nih sumbatan-sumbatan. Meningkatnya tekanan darah. Nah, ini harus jadi sempit ya. Harusnya dia bisa mengalir banyak gitu, tapi dia jadi sempit.
Malah jadi macet, Bu, nggak lancar. Makanya bisa apa? Meningkatnya Tekanan tekanan darah. Nanti bisa darah tinggi itu loh, nak, hipertensi. Bahkan nanti bisa juga pembuluh darahnya pecah, nak. Karena kalau pipa kecil dengan pipa yang besar, ini kan kayak pipa ya pembuluh darah itu. Dengan aliran air yang sama, kalau pipanya besar itu maka tekanannya kecil. Tapi kalau pipanya sempit, airnya kan menekannya semakin besar kan. Kayak misalnya kamu mau menyiram tanaman pakai selang. Nah, kalau selangnya kamu alirkan biasa, alirnya akan mengalir seperti biasa. Tapi kalau kamu tekan bagian ujungnya, kamu pencet tuh ya, alirannya tambah deras kan, karena lubangnya sempit. Nah, maka tekanannya meningkat. Ini bisa berbahaya ya, menyebabkan hipertensi. Kayak gitu anak-anak. Siapa yang masih mau bertanya sebelum kita akhiri? Nyatetnya udah, Bu. Oke, udah selesai. Garamnya, kalau garam itu turun atau naik, Bu? Naik. Turunnya. Maksudnya? Menurunnya tekanan darah atau menaiknya? Garam itu menaikkan ya. Ya, Makanya kalau orang hipertensi kan diminta untuk mengurangi garam ya. Jadi nggak boleh makan terlalu banyak garam. Nah, termasuk kalian juga misalnya di masa pubertas ini kan kalian juga harus mengurangi makanan yang berkadar garam tinggi. Ya, makanya harus seimbang. Kayak gitu anak-anak.